Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monik Fauzia. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini, saya membuat aplikasi web sederhana SITA atau Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js. Pertama, pada tugas ini adalah penerapan Vue komponen, lalu Vue template, dan data binding. Data binding, directive, computed property, watcher, filter, event handler, serta pengolahan data dari file JSON. Pertama, saya akan menjelaskan struktur project yang saya buat. Di dalam folder 3 tugas Vue UT, terdapat file utama index.html sebagai root aplikasi. Kemudian terdapat folder aset CSS untuk mengatur tampilan websitenya. Selanjutnya terdapat folder data yang berisi file data bahan ajar. Sini, file ini digunakan sebagai dummy data yang berisi data UPBJJ, kategori, paket bahan ajar, stok bahan ajar, dan data tracking. Kemudian di folder JS terdapat file app.js sebagai inisiasi Vue root folder service berisi API untuk membaca data JSON-nya, dan folder komponen Vue seperti stock table, tracking, status, order, juga stok. Struktur ini dibuat agar kode lebih terorganisasi dan sesuai dengan konsep Vue komponen dan template. Nah, kita buka ini hasil codingan sayanya. Ini hasil codingan saya dalam indeks HTML-nya. Pada halaman utama terdapat judul SITA Universitas Terbuka dan 3 tombol menu, yaitu pada halaman utama terdapat judul SITA Universitas Terbuka dan 3 tombol menu, yaitu informasi stok, tracking, dan form pemesanan. Pada proyek ini saya menggunakan konsep tab state, jadi perpindahan halaman tidak menggunakan file HTML terpisah, melainkan menggunakan nilai data di halaman Vue. Pada proyek ini saya menggunakan konsep tab state, jadi perpindahan halaman tidak menggunakan file HTML terpisah, melainkan menggunakan nilai data halaman di Vue. Ketika tombol informasi stok diklik, maka komponen akan ditampilkan. Tombol tracking DO diklik, komponen DO tracking akan tampil. Sedangkan ketika tombol form pemesanan diklik, komponen order form akan ditampilkan. Pada file API, saya menggunakan fungsi fetch untuk mengambil data dari file data bahan ajar yang di-share oleh dosen. Kemudian pada app, data tersebut dimasukkan ke dalam objek state seperti UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan tracking. Data di JSON kemudian dikirimkan masing-masing komponen menggunakan props. Contohnya, data stok dikirim ke komponen bea stok, data tracking dikirim ke komponen DO tracking. Sedangkan data paket dan ekspedisi dikirim ke komponen order form. Selanjutnya saya masuk ke halaman informasi stok. Di sini, pada halaman ini, data stok bahan ajar ditampilkan dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ, jumlah stok, dan status stok. Untuk menampilkan data berulang pada tabel, saya menggunakan direktif VModel. Di bagian filter, saya menggunakan VModel dropdown. Pada komponen stock table, saya menggunakan computed property bernama filter items. Computed property ini digunakan untuk memfilter data stok berdasarkan UPBJJ dan kategori yang dipilih, sehingga tampilan tabel menjadi reaktif. Untuk status stok, saya membuat komponen khusus bernama status badge. Komponen ini menerima props QTE dan safety. Jika jumlah stok lebih besar atau sama dengan safety stok, maka statusnya aman. Ditampilkan dengan warna hijau. Nah, jika jumlah stok lebih besar atau sama, jika jumlah stok lebih kecil dari safety stok, maka statusnya menipis dan ditampilkan dengan warna orange. Penggunaan komponen ini membuat tampilan status lebih rapi dan usable. Pada proyek ini, saya juga menerapkan Vue filter untuk formatting data teksnya. Saya membuat filter rupiah untuk menampilkan harga dalam format mata uang rupiah dan filter buah untuk menampilkan data stok
dengan satuan buah. Contohnya dalam jumlah stok ditampilkan menjadi 28 buah dan harga paket ditampilkan menjadi Rp 120.000. Ini sesuai dengan kebutuhan tugas, yaitu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter. Selanjutnya saya masuk ke halaman tracking DO-nya. Pada halaman ini pengguna dapat mencari data pengiriman berdasarkan nomor delivery order. Nah, saya memasukkan nomor ini, kemudian saya menekan tombol enter. Setelah itu, data pengiriman akan muncul seperti nomor DO, status pengiriman, dan ekspedisinya. Nah, pada halaman tracking DO, saya menggunakan event handler keyboard directive key up enter digunakan untuk menjalankan fungsi pencarian ketika pengguna menekan tombol enter. Sedangkan NKAPSC digunakan untuk menjalankan reset pencarian ketika pengguna menekan tombol ESC. Di file DO tracking, fungsi cari DO itu digunakan untuk menyimpan nomor DO ke keyword pencarian, sedangkan reset cari digunakan untuk mengosongkan input dan hasil pencarian. Pada halaman ini terdapat input nama mahasiswa, NIM, pilihan paket ajar, pilihan ekspedisi, serta tombol submit pemesanan. Saya akan mengisi nama dan NIM, kemudian memilih salah satu paket ajar. Setelah paket dipilih, detail paket akan muncul secara otomatis seperti kode paket, nama paket, harga, dan daftar isi paket. Pada bagian daftar isi paket, saya menggunakan V4 dengan Zero Base Index. Indeks tersebut digunakan untuk menampilkan nomor urut pada isi paket sehingga daftar bahan ajar tampil sebagai nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ini menunjukkan penggunaan pengolahan data array menggunakan directive V4. Pada komponen order form JS, saya menggunakan dua watcher. Watcher pertama memantau perubahan pada paket dipilih. Ketika pengguna memilih paket, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa paket berhasil dipilih. Watcher kedua memantau perubahan pada ekspedisi. Ketika pengguna memilih ekspedisi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa ekspedisi berhasil dipilih. Dengan watcher, aplikasi dapat merespon perubahan data secara otomatis. Selain watcher, saya juga menggunakan computer property pada form pemesanan. Computer paket terpilih digunakan untuk mencari data paket berdasarkan kode paket yang dipilih. Sedangkan computer total harga digunakan untuk mengambil harga dari paket yang dipilih. Harga tersebut kemudian ditampilkan menggunakan filter rupiah agar formatnya lebih mudah dibaca. Pada bagian submit pesanan, saya menggunakan metode submit pesanan. Metode ini berfungsi untuk melakukan validasi input sederhana. Jika nama, NIM paket atau ekspedisi belum diisi, maka sistem akan menampilkan alert bahwa semua data wajib diisi. Jika semua data sudah lengkap, maka sistem akan menampilkan alert bahwa pesanan berhasil dibuat. Selain event klik pada tombol submit, saya juga menambahkan event keyboard enter agar pengguna dapat mengirim form dengan lebih cepat. Nah, kesimpulannya, pada tugas praktis 3 ini, saya berhasil membuat aplikasi Sita berbasis Vue.js dengan konsep view, komponen, dan template. Fitur yang saya implementasikan meliputi halaman informasi stok, tracking delivery order, dan form pesanan bahan ajar. Dalam aplikasi ini juga sudah digunakan directive view seperti vModel, V4, VF, dan VElse if, kemudian props, computer property, watcher, filter, serta event handler mouse dan keyboard. Dengan struktur komponen, kode menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.